Sahabat kita, berjumpa kembali. Hari ini kita akan membahas satu tema yang berhubungan dengan kematian. Kematian itu sebuah materi yang sering membuat hati kita berdebar, saudara, saat kita membicarakannya. Di situ kita ada di antara rasa takut, tapi juga penasaran. Antara bicara tentang sesuatu yang abstrak, belum ada satu gambaran yang jelas, karena memang kita belum pernah mengalami. Tetapi juga nyata karena kematian itu sehari-hari menjadi sebuah peristiwa yang ada di depan mata. Antara kita bertanya-tanya mungkin giliran kita masih lamakah? Tetapi tidak tahu juga. Sebab bisa saja tinggal sebentar. Namun, ketika kita bicara tentang kematian, sahabat, kita sadar bahwa kematian itu peristiwa yang suka atau tidak suka, cepat atau lambat, pasti akan kita alami sesuai dengan giliran kita masing-masing. Mau segesit apapun kita, untuk menghindar, dia pasti akan datang. Mau secermat apapun kita untuk mengambil langkah, berusaha untuk mencegah, pasti kematian itu juga akan tetap datang. Mau sehebat apapun, mau sekuat apapun kita mempertahankan hidup, pasti hidup kita pun akan ditelan oleh kematian. Sahabat, mungkin sahabat pernah mendengar sebuah kisah ya, tentang seorang kaisar pertama Cina yang hidup di tahun atau memerintah di tahun 246 sebelum Masehi sampai 210 sebelum Masehi. Kaisar Qin Shi Huang ya. Dia seorang yang luar biasa. Dia merupakan cikal bakal berdirinya tembok Cina. Karena kekuasaan yang besar, nasib orang itu ada di tangannya. Bahkan kematian orang pun juga ada di tangannya. Walaupun demikian, kaisar ini adalah kaisar yang takut mati. Dan itu sebabnya karena dia menyadari itu, dia berusaha untuk mencari cara supaya dia bisa mengalami hidup yang abadi. Dia meminta orang-orang suruhannya untuk berkeliling, untuk berkelana, mencari ramuan, mencari obat yang bisa membuat dia hidup abadi. Walaupun itu tidak mungkin. Sekuat apapun kita, tidak mungkin kita bisa memiliki hidup yang kekal di dunia ini. Nah, sahabat yang terkasih, kenapa? Karena kalau kita bicara tentang kematian, kita itu bicara tentang sebuah kekuatan yang begitu dahsyat. Kalau di bagian tertentu dalam Alkitab, di Kidung Agung pasal yang ke-8 itu dikatakan bahwa cinta kuat seperti maut. Seberapa besarnya kekuatan maut itu, yaitu tadi. Seperti cinta juga kalau sudah datang seringkali tidak terbendung. Cinta juga bisa datang kapan saja. Begitu juga dengan maut. Dia pasti akan datang, suka atau tidak suka kita. Cepat atau lambat, dia pasti akan datang. Dan setiap orang siapapun, dia pasti akan mengalaminya. Dan kalau dia sudah datang, segesit apapun, selincah apapun kita menghindar, secermat apapun kita mencegah, sehebat apapun kita bertahan, kita pasti akan ditaklukkan oleh kematian. Padahal kematian itu bisa datang saat kita mungkin masih ingin bersenang-senang, saat kita mungkin masih punya agenda-agenda yang perlu untuk kita selesaikan, saat kita mungkin masih ingin meraih harapan-harapan yang ingin kita wujudkan.
Belum lagi kematian itu bisa menyisakan sesaknya rasa berpisah, sedihnya ya, menjadi orang yang ditinggalkan, dan juga gelapnya jalan di depan yang tidak sepenuhnya kita tahu seperti apa wujudnya. Nah, maka melihat fakta kematian yang seperti ini, sahabat, seringkali ini menyisakan perasaan-perasaan tadi. Maka banyak orang menatap wajah kematian itu dengan rasa takut dan gentar. Tetapi apakah ini menjadi satu-satunya hal yang bisa, hanya ini yang bisa kita lakukan dalam menghadapi kematian? Yaitu menghadapi dengan rasa takut dan rasa gentar. Kalau itu yang terjadi, bisa dibayangkan betapa malangnya orang hidup, sahabat. Karena sepanjang hidup kita hanya akan dibayang-bayangi oleh ketakutan menghadapi kematian. Sahabat, Roma pasal 8 ayat 35 sampai 39 mengatakan tentang kasih Allah yang lebih kuat daripada maut. Siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasan atau kesesakan atau penganiayaan atau kelaparan atau ketelanjangan atau bahaya atau pedang. Seperti ada tertulis, oleh karena engkau kami ada dalam bahaya maut sepanjang hari. Kami telah dianggap sebagai domba-domba sembelihan. Tetapi dalam semuanya itu, kita lebih daripada orang-orang yang menang. Oleh Dia yang telah mengasihi kita. Sebab aku yakin bahwa baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, atau kuasa-kuasa baik yang di atas maupun yang ada di bawah, ataupun sesuatu makhluk yang lain, tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada dalam Kristus Tuhan kita. Kasih Allah itu membuat kita menjadi orang-orang yang lebih daripada pemenang. Pemenang itu berbeda dengan orang yang kalah atau pecundang. Ketika seseorang menjadi pecundang, dia akan menghadapi segala sesuatunya dengan perasaan takut dan gentar. Tidak ada kepercayaan diri dalam dirinya. Tetapi seorang yang lebih daripada pemenang, dia bisa menghadapi segala sesuatunya itu dengan tenang. Mengapa kita bisa menjadi seorang yang lebih dari seorang pemenang? Karena kasih Allah. Kasih Allah lah yang membuat semuanya itu. Kasih Allah lah yang tidak akan pernah bisa dipisahkan dari apapun. Penindasan, kesesakan, penganiayaan, kelaparan, ketelanjangan, bahaya, pedang, bahkan maut sekalipun. Sahabat yang saya kasihi, betul bahwa maut atau kematian itu memiliki kekuatan yang dahsyat dalam kehidupan kita. Tetapi biarlah semuanya itu tidak membuat kita menjadi lemah. Dan membuat kita diliputi rasa takut seolah-olah kita menjadi orang yang berduka cita karena tidak memiliki pengharapan. Tetapi kasih Allah yang membuat kita yakin dan percaya bahwa maut tidak pernah bisa memisahkan kita dari Dia. Dan itu yang menjadi kekuatan kita. Apapun yang menyesakkan dalam kehidupan kita, yang seringkali kuasanya tak terhindarkan karena penindasan, kesesakan, penganiayaan, kelaparan, dia bisa datang kapan saja tanpa diundang. Termasuk juga dengan kematian. Tetapi mari kita mempercayakan diri kita kepada kasih Allah yang tentu tidak akan membuat kita celaka, tidak akan membuat kita hidup sendirian. Tetapi kasih Allah yang terus akan membawa kita untuk terus berada dekat dalam relasi kita dengan Tuhan. Itulah yang membuat kita tetap tenang menjalani hidup, bahkan menghadapi kematian. Sahabat, sampai di sini dulu kita bertemu
dan kita akan kembali berjumpa di lain waktu. Tuhan memberkati.